Halo semuanya, ketemu lagi di channel yang selalu membantu kalian belajar, Artali Biology. Di video ini kita akan bahas 25 soal latihan ujian sekolah SMP dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe ya. Nomor 1. Teknik perkembangbiakan domba seperti gambar di bawah ini tergolong teknik. Jawabannya adalah cloning atau transplantasi inti atau nukleus. Di sini melibatkan domba betina Scottish Blackface yang diambil ovumnya tapi dibuang nukleusnya, dan domba betina Fin Dorset yang diambil nukleus dari sel kelenjar susunya. Jadi nanti nukleus sel kelenjar susu ini akan dimasukkan ke dalam ovum dari Scottish Blackface, lalu akan menjadi embrio yang akan ditanam di rahimnya Blackface. Kemudian Blackface akan melahirkan bayi domba Dolly yang identik dengan Fin Dorset. Itulah kenapa disebut cloning. Sedangkan inseminasi buatan ini adalah proses memasukkan sperma sapi jantan ke dalam saluran reproduksi sapi betina. Perkawinan silang ini menghasilkan individu yang tidak identik dengan salah satu induknya, tapi hasil pencampuran dari dua induk. Sementara kultur jaringan ini berlaku di tumbuhan. Nomor 2, berdasarkan gambar cacat mata dan lensa kacamata yang harus digunakan adalah, karena di gambar ini, bayangan benda itu jatuh di depan retina, sementara retina itu di sini, maka ini adalah cacat mata miopi atau rabun jauh yang bisa dibantu dengan kacamata berlensa cekung. Sementara kalau untuk hipermetropi atau rabun dekat, jatuhnya bayangan benda itu di sini ya harusnya. Kemudian untuk presbiopi itu mata tua di mana lensa mata sudah kehilangan daya akomodasinya. Dan astigmatisme ini adalah mata silindris yang nanti dibantu dengan kacamata berlensa silindris. Nomor 3, perhatikan tabel data hasil uji makanan berikut. Berdasarkan data tersebut, bahan makanan yang mengandung protein dan amilum. Kita perlu tahu zat penguji ini bekerja untuk zat makanan apa. Jadi, cara menghafalnya adalah gue benci karena lu protes bicara. Nah, gu-nya itu adalah glukosa yang diuji pakai Benedict, yang nanti akan berwarna merah bata. Kemudian karbohidrat atau amilum contohnya diuji dengan lugol. Lugol itu nama lainnya yodium. Nanti akan berwarna biru kehitaman atau biru tua. Kemudian protein yang diuji dengan biuret nanti akan berwarna ungu. Jadi di sini kita lihat zat penguji biuret menyebabkan warna setelah diuji itu jadi ungu. Berarti bahan makanan K ini mengandung protein. Kemudian L, zat pengujinya lugol, setelah diuji ternyata warnanya biru tua. Berarti L ini adalah zat makanan karbohidrat atau amilum. Yang M itu diuji pakai Benedict warnanya merah bata. Berarti yang M ini mengandung glukosa atau gula. Sementara N diuji pakai yodium warnanya ungu, ini tidak sesuai karena yodium ini harusnya sama dengan lugol, menghasilkan warna biru tua kalau dia mengandung karbohidrat. Nah, jadi karena pertanyaan soal ini protein dan amilum, maka jawabannya K dan L. Karbohidrat di sini amilum ya, yang A. Nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh ditunjukkan oleh. Kita lihat dulu nomor 1 ini adalah ginjal. Fungsinya adalah untuk memproduksi urin. Lalu urin itu akan dibawa oleh saluran ureter ke nomor 3, yaitu kantung kemih. Nah, namanya juga kantung, berarti berfungsi untuk menyimpan atau menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Jadi jawabannya adalah 3. Dan untuk nomor 4 ini adalah uretra, yaitu saluran keluar urin dari kantung kemih ke lingkungan. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjuk dengan huruf X. Nah, kalau kita lihat lapisan-lapisannya ginjal dari bagian paling luar, itu adalah korteks atau kulit ginjal. Bagian tengahnya adalah medula atau sumsum ginjal, maka ini jawabannya adalah sumsum ginjal. Medula, dan bagian paling dalam itu adalah
pelvis renalis atau rongga ginjal. Perhatikan gambar berikut. Terdapat pada organ apakah struktur gambar tersebut? Ini adalah gambar nefron. Nefron di sini adalah unit terkecil penyusun ginjal untuk memproduksi urin. Di sini kita bisa menemukan glomerulus, tempat dari filtrasi darah untuk menghasilkan urin primer. Kemudian ada kapsula Bowman menyimpan urin primer sementara. Ada tubulus proksimal untuk reabsorpsi gula dan asam amino. Lengkung Henle dan juga tubulus distal untuk reabsorpsi air, garam mineral, dan ductus pengumpul atau tubulus collectivus yang nanti akan membantu peristiwa augmentasi bersama dengan tubulus distal, lalu ductus pengumpul itu akan mengumpulkan urin dari berbagai nefron. Nah, sedangkan hati ini fungsinya adalah mengekskresikan empedu, hasil dari perombakan protein di tubuh. Kemudian kulit ini akan mengekskresikan keringat. Keringat ini isinya adalah air dan garam. Kemudian paru-paru ini akan mengekskresikan karbon dioksida dan H2O, uap air, atau sisa pernafasan. Nomor 7, pernyataan yang benar mengenai lapisan-lapisan tanah atau lapisan horizon adalah. Nah, ini kita lihat lapisan tanah itu yang paling atas ada O horizon, di mana di sini banyak dedaunan jatuh. Nah, yang banyak organisme hidupnya itu adalah horizon A atau topsoil yang mengandung banyak humus, organisme hidup, dan mineral inorganik. Sementara horizon E, B, dan C ini sudah banyak bebatuannya ya. Dari yang paling atas horizon E, itu batuannya kecil, sampai yang paling bawah nanti horizon C dan bedrock itu batuannya makin besar. Nah, jadi kalau yang opsi A dikatakan lapisan teratas merupakan campuran dari pelapukan batuan atau tanah maksudnya dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik itu benar. Sedangkan untuk lapisan kedua memiliki kandungan zat organik yang sama, ini tidak sama ya. Karena lapisan yang paling atas itu zat organiknya paling banyak daripada lapisan kedua, ketiga, dan keempat. Lapisan ketiga tersusun atas batuan organisme dan zat organik. Harusnya tadi organisme ada di lapisan teratas. Lapisan keempat merupakan lapisan yang lunak. Tidak ya, karena harusnya isi dari lapisan keempat itu adalah batuan yang keras. Nomor 8, putau, heroin, alkohol, diazepam, morfin termasuk zat psikotropika yang mempunyai jenis efek depresan. Gejala yang tampak pada pemakainya adalah, nah depresan ini biasanya menghambat kerja organ seperti memperlambat denyut jantung, menurunkan kesadaran. Nah, maka jawabannya adalah tidak sadarkan diri. Sementara kalau berperilaku agresif dan hiperaktif, ini adalah efek dari stimulan seperti kokain. Kalau berhalusinasi, ini adalah efek dari halusinogen seperti LSD. Nomor 9, jumlah macam gamet yang akan terbentuk dari genotip berikut sebanyak. Ini rumusnya adalah 2 pangkat N, di mana N itu adalah alel yang heterozigot. Contohnya itu adalah M besar M kecil 1, P besar P kecil 2, Q besar Q kecil 3. Nah, kalau yang N besar O besar ini adalah alel yang homozigot, kita tidak hitung. Maka 2 pangkat N-nya itu adalah 2 pangkat 3 di sini. Karena ada 3 alel yang heterozigot, 2 pangkat 3 itu adalah 8 macam gamet. Jadi jawabannya yang C. Nomor 10, persilangan antara kacang biji bulat warna kuning dengan kacang biji bulat warna hijau menghasilkan F1 semuanya biji bulat warna kuning, heterozigot. Nah, F1 disilangkan dengan induknya yang biji kisut warna hijau persen, F2 yang berfenotip biji bulat warna hijau. Nah, di sini kita lihat bahwa F1-nya itu tadi kan sudah B besar B kecil, K besar K kecil yang akan disilangkan dengan induknya yang B kecil, K kecil. Nah, di sini kita cari gametnya dulu. Ini berarti mereka menjadi parental kedua ya. Nah, untuk yang B besar B kecil, K besar K kecil itu gametnya ada B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, ini caranya silang-pelangi ya. Misalnya ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, untuk yang bibi Kiki itu gametnya cuma 1 ya. Lalu kita cari filial keduanya dengan cara kita silangkan ya. Ini ke sini. Itu berarti filial pertamanya nanti B besar B kecil, K besar K kecil. Ini ke sini, filial keduanya, kemungkinan kedua ya maksudnya B besar B kecil,
K kecil, K kecil. Kemudian kemungkinan ketiganya B kecil, K besar, K kecil. Kemudian kemungkinan keempatnya B kecil, K kecil, K kecil. Nah, di sini yang B besar, K besar itu adalah bulat kuning. Yang B besar, K kecil itu bulat hijau. Nah, ini yang ditanya tadi ya. Bulat hijau ini berapa? Lalu yang B kecil ini kisut K besarnya kuning, B kecil, K kecil ini kisut hijau. Nah, maka bulat hijau itu ada 1 dari 4 kemungkinan ini tadi, dikalikan 100%, maka jawabannya adalah 25% yang bola. Nomor 11, seorang laki-laki normal yang ini ya, menikah dengan wanita carrier buta warna yang ini ya. Lalu ini adalah filial pertama mereka. Apabila anak perempuannya yang normal, berarti maksudnya yang ini, normal sejati. XX. Ini berarti nanti dia menjadi parental kedua, dia menikah dengan laki-laki yang buta warna, berarti XBY. Maka fenotip anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat gamet mereka itu, kalau yang XX ini bisa diturunkan aja ke bawah. Ini juga ya, XBY. Sekarang tinggal disilangkan. Ini ke sini kan sama ya. Itu filial 2-nya. Kemungkinan pertamanya nanti adalah XXB atau wanita yang normal carrier atau pembawa gen buta warna. Kemudian ini ke sini, XY itu ada 2 pria yang normal. Ya, normal aja ya, karena pria itu nggak ada yang normal carrier ya. Jadi 50% wanita normal carrier, 50% prianya normal. Ini untuk anak-anak mereka ya. Jadi kalau dikatakan jawabannya 25% perempuan normal salah, 50% laki-laki buta warna salah, 100% laki-laki normal benar. Nah, ini terhadap laki-lakinya saja ya. Jadi kalau 50% ini terhadap kedua anaknya. Tapi anak laki-lakinya di sini kan hanya ada yang normal, tidak ada anak laki-laki yang buta warna. Maka 100% anak laki-lakinya normal. Sedangkan yang D ini salah karena tidak ada perempuan yang buta warna, adanya normal carrier. Nomor 12, teknik perkembangbiakan pada tumbuhan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman. Seorang petani ingin memperbanyak tanaman mangga karena di kebunnya tanaman mangga sudah tua. Dia memerlukan banyak bibit dalam waktu yang cepat. Sifatnya sama persis dengan induknya. Teknik apa yang tepat dilakukan oleh dia? Nah, ini tuh bioteknologi kultur jaringan ya. Di mana ada kata-kata kultur jaringan ini nanti memperbanyak bibit tanaman dalam waktu yang cepat dan sifat dari keturunannya itu persis atau identik dengan induknya. Nah, ini pernah dibahas di video bioteknologi yang ada di Artali Biology. Nanti teman-teman bisa cek di sana ya. Nomor 13, bioteknologi dapat diterapkan untuk mengubah dan meningkatkan nilai tambah pangan, serta pembuatan sumber pangan baru dengan bantuan mikroba. Hubungan yang benar antara mikroba dengan produk yang dihasilkan adalah, nah, di sini opsi A, B, C, D yang benar itu delta, Lactobacillus bulgaricus untuk buat yogurt. Karena kalau yang Acetobacter psilynum ini harusnya buat nata de coco, Candida utilis ini pembuatan protein sel tunggal, Rhizopus oligosporus pembuatan tempe. Ya, jadi jawabannya delta. Nomor 14, teknologi penyediaan energi alternatif dengan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui berupa tumbuh-tumbuhan disebut yang A, teknologi biofuel. Ini diambil dari kata bio, makhluk hidup, yang mana di sini adalah tumbuh-tumbuhan. Nomor 15, sekelompok siswa sedang melakukan eksperimen fotosintesis dengan perlakuan seperti gambar. Berdasarkan gambar eksperimen di atas, jika diurutkan dari yang menghasilkan gelembung udara, maksudnya di sini oksigen ya, dari yang paling banyak ke yang sedikit, yaitu pada eksperimen. Nah, kita perlu tahu reaksi kimianya fotosintesis itu adalah diperlukannya karbon dioksida dan juga air untuk menghasilkan glukosa C6H12O6 dan juga oksigen. Nah, di sini supaya setimbang reaksinya, kita berikan angka 6 di CO2, H2O, dan oksigen. Dan ini proses fotosintesis ini melibatkan klorofil yang menangkap cahaya matahari. Nah, jadi kalau semakin banyak karbon dioksida dan cahaya yang diberikan, berarti nanti oksigen yang dihasilkan juga semakin banyak. Nah, sementara NaHCO3 di sini itu adalah sumber karbon dioksida.
Jadi kita perhatikan untuk eksperimen A di sini hanya diletakkan di bawah cahaya matahari, tidak ada penambahan karbon dioksida dari NaHCO3. Dan untuk yang eksperimen B, ada NaHCO3-nya, berarti CO2-nya semakin banyak, diletakkan di bawah cahaya matahari, berarti cukup cahaya matahari. Yang C ini diletakkan di tempat gelap, berarti tidak berfotosintesis. Maka C ini nanti yang terakhir, kemudian yang paling banyak itu B, menghasilkan oksigen, lalu A, karena A ini tadi diletakkan di bawah cahaya matahari. Maka jawabannya B lebih banyak oksigennya dari A lebih banyak oksigennya dari C, yang opsi C. Nomor 16, penyakit pada organ pernafasan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis menyerang organ bernomor. Nah, ini jawabannya langsung aja adalah 4. 4 itu adalah alveolus. Nanti si bakteri itu akan menginfeksi alveolus sampai bisa menyebabkan batuk berdarah. Sedangkan untuk nomor 1 ini adalah saluran trakea atau tenggorokan. Nomor 2 ini adalah bronkus, cabang dari trakea. Dan nomor 3 itu adalah bronchiolus, cabang lebih kecil dari bronkus. Nomor 17, perhatikan grafik kapasitas volume paru-paru berikut. Volume residu paru-paru ditunjukkan oleh grafik. Nah, ini langsung saja jawabannya yang S. Jadi residu itu sekitar 1000 cc, yaitu udara yang tidak dikeluarkan walaupun sudah mengeluarkan nafas sekuat-kuatnya, atau udara suplementer, di mana itu adalah yang R. Yang Q ini adalah udara tidal, yang P ini adalah udara komplementer. Kalau komplementer, tidal, dan suplementer dijumlahkan, itu menjadi T, atau volume kapasitas vital. Dan jika kapasitas vital ini digabungkan dengan volume residu, maka dia akan menjadi yang U. U ini adalah kapasitas total. Ini pernah dipelajari juga atau dibahas di video bahas ujian sekolah SMP di tahun sebelumnya. Jadi nanti teman-teman lihat lagi ya, cek lagi di Arkali Biology. Nomor 18 berikut ini yang merupakan tahapan pembelahan dari anafase adalah gambar nomor. Nah, kalau yang nomor 1 ini adalah tahapan awal atau profase, di mana kromosomnya yang warna ungu itu baru saja diikat oleh benang spindle di bagian sentromernya, dan kromosomnya belum rapi. Di nomor 2 ini adalah tahapan metafase, di mana kromosomnya sudah rapi berjajar di bidang ekuator. Dan nomor 3 ini adalah tahapan anafase, di mana kromosom itu ditarik ke kutub yang berlawanan. Dan nomor 4 ini sudah terjadi pembelahan sitoplasma atau sitokinesis, kita sebut dengan telofase. Jadi yang anafase itu nomor 3. Nomor 19 pada gambar pembentukan sperma di samping spermatosit primer yang bersifat diploid atau 2N, itu yang ini ya kalau digambar. Habis dari spermatogonium adalah spermatosit primer. Akan membelah menjadi spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Tipe pembelahan yang berlangsung pada tahap tersebut adalah, nah ini jawabannya meiosis, karena ada reduksi set kromosom dari 2N menjadi 1N, diploid menjadi haploid. Kalau mitosis itu tidak ada reduksi kromosom, jadi sel induknya 2N, maka sel anakannya juga 2N. Nah, untuk pembelahan mitosis itu di antara spermatogonium dan spermatosit primer. Kalau spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder, itu pembelahan meiosis yang pertama. Spermatosit sekunder menjadi spermatid itu pembelahan meiosis yang kedua. Dan spermatid dimatangkan menjadi spermatozoa itu adalah spermiogenesis yang berlangsung di epididymis. Nomor 20, seseorang yang merasakan gejala sakit pada organ reproduksi yang ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, bibir, tapi tidak terasa sakit, terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh, timbul bercak kemerahan terutama di telapak tangan dan kaki, nama penyakit yang diderita orang tersebut, dan penyebabnya adalah, nah ini jawabannya adalah sifilis atau raja singa yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Kalau yang A, gonore, ini ciri-cirinya kencing nanah. Kalau herpes genitalis ini ciri-cirinya menimbulkan atau membentuk bisul dan koreng. Kalau chlamydiasis ini keputihan. Jadi jawabannya yang B.
Nomor 21, perhatikan gambar berikut bagian yang bernama ovarium dan fungsinya. Ini jawabannya yang R ya. Ovarium itu yang warnanya di sini putih, ya ada sepasang kiri dan kanan. Dan fungsinya itu sebagai tempat penghasil sel telur atau ovum. Sedangkan untuk yang P ini adalah vagina, yang Q ini adalah cervix atau leher rahim, yang S ini adalah rahim atau uterus, yang T ini adalah tuba falopi atau ovidum. Nomor 22, perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X. X ini adalah testis yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron dan sperma. Jadi jawabannya bola. Nah, hormon testosteron itu nanti merangsang perkembangan kelamin sekunder pada pria. Sedangkan opsi C ini adalah fungsi dari vesicula seminalis. Posisinya di sekitar sini. Dan yang opsi A ini fungsi dari ductus ejaculatoris. Nomor 23, perhatikan gambar organ reproduksi pria di bawah ini. Organ yang ditunjuk oleh nomor 9 adalah vas deferens untuk menyalurkan sperma ke kantong sperma. Nah, untuk yang lainnya, misalnya dari nomor 6 dulu ya, ini adalah testis, 5 ini scrotum, 4 ini epididymis, nomor 7 ini penis, di dalamnya ada nomor 8 uretra, nomor 9 tadi vas deferens, nomor 1-nya juga masih bagian dari vas deferens yang akan berdekatan dengan kelenjar prostat nomor 2. Lalu yang nomor 3-nya adalah kelenjar Cooper. Nomor 24, perhatikan grafik hormon selama siklus menstruasi berikut. Level LH dimulai sedikit di bawah FSH, lalu meningkat sedikit demi sedikit menjadi 1,5 di hari ke-11. Level LH meningkat drastis menjadi 4 hingga 5 kali pada hari ke-13. Peningkatan hormon LH ini apa yang akan disebabkan oleh peningkatan LH ini adalah ovulasi. Ovulasi itu adalah opsi A, memicu atau proses pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Sedangkan untuk opsi B, membentuk lapisan dinding rahim pasca menstruasi itu tugas dari hormon estrogen, lalu nanti akan diteruskan oleh progesteron. Dan untuk yang C, merangsang ovarium dalam menghasilkan sel telur atau membantu sel telur matang di ovarium, ini fungsi dari FSH. Jadi khusus untuk LH, dia opsi A atau ovulasi. Nomor 25, perhatikan gambar di bawah ini. Fungsi jaringan yang ditunjuk oleh nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah floem. Floem itu fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian lain tumbuhan. Untuk nomor 1 ini epidermis, fungsinya sebagai pelindung. Nomor 2 ini empulur, menyimpan cadangan makanan. Nomor 4 ini kambium untuk penebalan kayu atau pertumbuhan sekunder. Nomor 5 ini silam untuk mengangkut air dan hara mineral.